Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema I Don't Work Here Lady. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Saya cuma butuh segelas bir. Ini terjadi beberapa waktu lalu, tetapi sangat kocak sekali. Karakter dalam cerita ini, saya, ATP, pemain tenis Bajila, OTP, pemain tenis lainnya. Suami saya bermain tenis di klub dekat rumah. Malam ini, saya memutuskan untuk ikut dan nongkrong di clubhouse di area penonton. Saya sedang bersiap-siap untuk mengikuti ujian GMAT untuk sekolah pasca sarjana saya. Jadi, saya duduk di sana setengah memperhatikan suami dan memindai buku pelajaran saya. ATP datang dari lapangan dan berbicara kepada saya bahwa dia membutuhkan bir. Saya, oke, kedengarannya bagus untuk saya. Ketika bartender kembali, mereka bisa mendapatkannya untuk Bapak. ATP berjalan ke arah saya dan berteriak, ambilkan saya bir. Saya nggak kerja di sini, Pak. ATP, astaga, semua yang saya inginkan hari ini cuman bir. Dan kamu nggak segera ngambilkan aku bir. Aku, ya hubungi istrimu. OTP, dia istri Bob, dan dia nggak kerja di sini loh. ATP dan OTP mulai berdebat. Dia menginjak-injak lantai klub dan berteriak tentang birnya. Saya masih menikmati duduk dengan kaki di sangga. ATP masih berteriak, kamu akan ngambilkan saya bir? Saya, yang Bapak inginkan. ATP, ya. Saya nggak kerja di sini, Pak. Tapi, sobat, jika Bapak membutuhkan bir banget, Bapak perlu mengevaluasi kembali pilihan Bapak dan ngelatih indera pendengaran Bapak. Ini terjadi saat OTP yang pengertian adalah membela saya, bersikeras bahwa saya nggak bekerja di sana, menyuruhnya berhenti meneriaki saya, dan dia menjelaskan bahwa saya adalah istri Bob. Dia bergegas keluar dari clubhouse, kembali ke lapangan, dan nggak pernah minta maaf. Setiap kali saya melihatnya sejak itu, saya akan mengatakan kepadanya, masih nggak kerja di sini saya. Jika dia ada di seberang ruangan, saya akan berteriak dengan keras. Orang-orang yang di sana akan tertawa. Cerita kedua, saya dikeluarkan dari universitas ketika saya nggak kuliah di universitas itu. Mari kita luruskan dulu. Saya gampang tersesat. Tanpa Google Maps, saya mungkin akan berkeliaran di suatu tempat di tengah jalan selama berabad-abad, terdampar dari rumah. Ada tanda logo di restoran yang ingin saya kunjungi, dan di sebelah pintunya, saya tidak memperhatikan bahwa tanda itu menunjuk ke arah sebuah gerbang untuk mengelilingi blok, bukan ke dalamnya. Saya masuk dan memperhatikan bahwa itu tidak terlihat jalan yang benar, tetapi saya terus berjalan ke depan mencari petunjuk. Hari itu cukup dingin, jadi jelas saya mengenakan jaket musim dingin yang tebal. Saya berbelok ke tikungan dan melihat sekelompok orang berdiri di dekat pria tua ini. Saya mengerti pada saat itu saya benar-benar tersesat dan ingin kembali. Sayangnya, lelaki tua itu memperhatikan saya. Dia meneriaki saya bahwa saya terlambat lagi ke kelasnya. Dan saya memakai jaket. Saya mencoba mengatakan kepadanya bahwa saya bukan muridnya, tetapi dia memotong omongan saya. Kamu pikir kamu siapa? Teriaknya. Wajahnya memerah karena marah. Sudah aku bilang berulang kali untuk meninggalkan jaketmu di ruang jaket. Dan kau, lagi-lagi, minggu ini terlambat. Aku mencoba menjelaskan diriku lagi, tapi dia menyuruhku untuk diam. Pergi saja, dan jangan berpikir untuk pergi ke universitas manapun di kota ini. Aku akan memberitahu mereka orang seperti apa dirimu. Kamu membuang-buang waktuku. Kamu harus berpikir untuk kembali ke prasekolah. Keluar! Saya takut pada titik ini dan pergi. Saya merasa agak kasihan kepada orang itu. Dia pikir saya temannya yang malang. Tapi di sisi lain, mungkin aku harus menganggap pertemuan ini sebagai firasat. Saya ingin mendaftar di beberapa universitas tahun depan. Dan saya sebenarnya nggak menyelesaikan prasekolah. Bacaan ramalan gratis untuk saya kalau begitu. Omong-omong, saya menemukan restorannya. Tapi pesanan saya udah dingin ketika saya sampai sana. Cerita ketiga, Karen memberikan saya pekerjaan potensial di masa depan.
Ini akan menjadi cerita yang agak panjang. Ketika saya masih muda, sekitar umur 14 tahun, saya selalu mengenakan kaos berkerah. Sering digunakan sebagai seragam di sebagian besar toko elektronik. Saya baru saja memulai pekerjaan sederhana di tempat lain, dan akan menggunakan tabungan dan gaji pertama saya untuk merakit PC game pertama saya. Jadi saya berada di toko elektronik komputer, mencoba belajar dan membuat beberapa rencana. Melakukan ini seefisien mungkin dan itu membantu saya berpikir, merencanakan lebih baik. Saat saya berjongkok untuk melihat komponen, mencoba memilih komponen saya sendiri untuk pertama kalinya, wanita ini mendatangi saya dan mencoba menarik perhatian saya. Saya berfirasat dan berbicara di dalam pikiran saya sendiri. Dia bertanya apakah saya bekerja di sini. Karena saya fokus untuk melihat komponen PC pada saat itu, hal itu sedikit mengejutkan saya dan saya secara spontan menjawab dengan singkat, Ketika saya bertanya padanya apa yang baru saja dia tanyakan, wanita itu nggak menjawab saya. Dia terus bertanya apakah saya bisa membantunya, dan saya nggak menyalahkannya mengingat penampilan saya. Saya baru saja memasuki kerja. Saya telah menerima beberapa pengalaman layanan. Pertanyaannya, mungkin tidak terlalu sulit bukan? Interaksi berikut terjadi. Karakter dalam cerita ini. M sebagai saya, L sebagai wanita itu tadi, W sebagai pekerja. M. Tentu, Anda perlu apa, Bu? L. Saya coba cari laptop untuk anak saya, tapi saya benar-benar nggak paham tentang laptop. Tampak masuk akal, dan pertanyaan yang lumrah untuk ditanyakan kepada siapapun dengan penampilan saya, terlepas dari saya bekerja di sana atau enggak. M. Oke, Bu. Apa Ibu menggunakan laptop untuk sekolah atau digunakan sehari-hari? L. Ini lebih ke laptop gaming. M. Oke. Apa Ibu punya budget atau informasi lain yang berguna untuk mengambil keputusan? Ya, saya punya budget sekian. Dan saya tahu anak saya memainkan Team Fortress 2 dan Roblox. Baru saja menghabiskan beberapa minggu untuk belajar tentang komponen PC. Dan baru-baru ini memperoleh pengetahuan tentang bagaimana yang penting untuk apa komponen-komponen tersebut. Saya menjawab dengan percaya diri. Oh, bagus. Spek itu nggak butuh laptop paling mahal di pasaran. Sudahkah Ibu melihat opsi lain? Mendapat nada sedikit frustasi. Enggak. Ya itu, saya datang ke sini untuk bertanya. M. Nah, apa Ibu melihat laptop yang ditampilkan di bagian sana? Menunjuk ke dua baris laptop demo dekat kasir. L yang semakin frustasi. Enggak, saya nggak tahu apa yang akan saya cari. Itu sebabnya saya datang untuk bertanya. M. Oke, maaf. Ya, apapun di antara pilihan Ibu dan budget Ibu mungkin akan sesuai dengan yang Ibu butuhkan. Cari saja spesifikasi yang relevan pada saat itu, dan itu akan lebih cukup baginya. L. Bisakah Masnya ikut dengan saya agar saya lebih paham? Pada titik ini, seharusnya tidak menjadi interaksi yang jauh lebih lama, dan saya bisa kembali ke barang-barang saya. Saya menunjukkan 3 opsi dengan 3 harga yang berbeda, dan saya bisa pergi. Jadi saya menemaninya di bagian laptop. L. Mana yang jadi pilihan? M. Saya menunjuk ke 3 laptop yang berbeda, berusaha untuk menjelaskan perbedaannya secara singkat tetapi tepat. Setelah menjelaskan, saya menganggap kalau urusan saya sudah selesai. Di luar itu, Ibu benar-benar bisa memilih berdasarkan budget Ibu. Saat saya akan pergi, dia berkata, jadi, apa yang bisa Masnya lakukan untuk mendiskon harga di sini? Saya yang sedang sedikit bingung, cepat menyadari kesalahan yang baru saja terjadi. Oh maaf, saya pikir ada salah paham, saya enggak. L. Oh ayolah, aku tahu kalian memiliki sedikit diskon pada harga. Apa yang terbaik yang bisa kalian lakukan? M. Enggak Ibu. Lihat. L. Oh, jangan berani-beraninya merendah dari kamu yang sebelumnya. Itu juga harus diperhitungkan harganya. Mungkin mengacu pada saat dia mulai bingung. M. Saya yang sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Saya enggak. L. Oh, tapi saya tahu Masnya tahu. Saya tahu saya bisa mendapatkan yang lebih baik jika Masnya bisa melakukannya. Bagaimana dengan laptop yang itu? Bisa didiskon 20%? Kelihatannya masuk akal. M. Ibu harus bicara dengan L.
Oke, arahkan aku ke atasanmu. Tapi kamu ikut denganku. M. Saya nggak bekerja di sini, Bu. L. Apa maksudmu? Untuk apa lagi kau membantuku? Sekarang ayo bawa ini ke kasir, dan cepat selesaikan. Saat kami melanjutkan berjalan ke kasir, dia benar-benar menyeret tubuh kecilku yang mungil saat aku berusaha menjelaskan insiden itu. Ketika kami sampai di kasir, dan seorang pekerja melihat wanita ini benar-benar mencoba mendorongku ke belakang konter, mereka bertanya apa yang sedang terjadi. L. Anak muda ini akan menepati janjinya dan menjual laptop ini kepada saya dengan diskon 20%. W. Oh, dia nggak bekerja di sini. L. Nah, kenapa dia bantu saya dan menjanjikan saya diskon 20%? Perusahaan Anda sekarang bertanggung jawab untuk mendiskonnya. M. Saya mencoba memberitahu ibu kalau saya nggak bekerja di sini dan L. Apapun masalahnya, saya akan memiliki laptop ini untuk harga segini. W. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi W terus menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya berhasil pergi saat saya melihat manajer datang. Dari apa yang bisa saya lihat saat saya berlama-lama di toko itu, mencoba untuk kembali ke barang-barang saya, wanita itu marah dan pergi dengan sedikit terburu-buru. Ketika saya kembali ke barang-barang saya, manajer mendekati saya, dan saya berpikir saya dalam masalah. Saya akan meminta maaf karena membuat L berpikir saya kerja di sana. Dia meyakinkan saya bahwa saya nggak perlu khawatir, dan dia sebenarnya menyaksikan saya menghadapi situasi ini, dan memberitahu saya beberapa pelanggan seperti itu dengan karyawan. Rupanya, dia mengagumi cara aku menjelaskan sesuatu padanya, dan ditanya apakah saya butuh tempat untuk kerja. Saya akan disambut kembali. Saya menghargainya, menyelesaikan pembelian, dan saya pergi. Kejadian salah paham gini emang sering terjadi, apalagi kalau pakai pakaian yang sama dengan karyawan kantor. Paling kesel sih kalau ketemunya orang-orang yang belagu sama sewot. Begitulah episode dengan tema I don't work here lady. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao.